Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab tentang hal-hal yang diusap di saat berwudu. Disebutkan di dalam buku ini, ada kalanya pada kondisi tertentu anggota tubuh yang harusnya dibasuh seperti wajah, kaki, tangan, atau yang sebenarnya hanya cukup diusap seperti kepala, dan itu dibasuh atau diusap di saat berwudu, terlapisi sesuatu sehingga terhalang dari air wudu, sementara menyingkirkan atau menanggalkannya, yaitu meninggalkan pelapisnya ini dari anggota tubuh tersebut, akan menyulitkan. Saya beri catatan kaki di nomor 35. Contohnya, seorang petugas keamanan yang ingin berwudu namun menggunakan sepatu tinggi yang sulit dilepas dan sulit untuk dipasang kembali secara cepat, sementara dia harus sigap menjaga keamanan. Ini dulu saya pernah lihat sebagian tentara-tentara di Arab Saudi yang sepatu-sepatu mereka itu sampai setengah bahkan sedikit di atas betis, ya, sehingga mereka kadang-kadang berwudu hanya dengan cara mengusap sepatunya. Begitu juga orang yang menggunakan sepatu karena musim dingin, orang yang mengenakan imamah muhannakah. Imamah muhannakah artinya sorban yang dililit dari kepala hingga bawah rahang, dililit dari kepala hingga talinya itu melilit ke bawah rahang. Begitu juga pasien yang mengenakan perban atau gips. Begitu juga wanita yang mengenakan jilbab dan dia ingin berwudu, tetapi tempat berwudunya tidak terhalang dari pandangan laki-laki yang bukan mahram dan berbagai kondisi yang lain. Dalam kondisi demikian, orang tersebut dapat mengusapkan air pada pelapis yang menghalangi sampainya air ke anggota wudunya tersebut. Ya, berarti yang diusap adalah sorban muhannakahnya, jilbabnya, sepatu yang tinggi tadi, ya, begitu juga perban atau gipsnya, dan itu sudah cukup untuk menggantikan pembasuhan atau pengusapan air yang biasanya dilakukan. Dia tidak perlu menanggalkan pelapis tersebut karena Allah memberikan keringanan dan Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Rincian hukumnya sebagai berikut. Pertama, mengusap khuf atau sepatu kulit yang menutupi kaki hingga mata kaki. Dikatakan di buku ini, tidak mencuci kaki, melainkan sekedar mengusap alas kaki, itu disyariatkan pada keadaan tertentu, selama memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Di antara dalilnya bahwa kita bisa berwudu tanpa mencuci kaki, melainkan hanya sekedar mengusap alas kaki. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika dibaca wa arjulikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Di surat Al-Maidah, surat kelima ayat 6. Penjelasannya begini. Ayat ini dapat dibaca harokat kasroh pada huruf lam. Ini. Sehingga nanti dibaca wa arjulikum. Sehingga menjadi pengikut kalimat wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Jadi kita lihat. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian, ya kan? Kemudian wa arju la, kalau la berarti ikutnya ke wujuha aidia,
kum. Sehingga nanti ini, karena ini dicuci, berarti kaki dicuci. Sedangkan kalau ini dibaca wa arju likum, berarti nanti ikutnya ke ru'usikum. Dan itu adalah diusap saja. Jadi kakinya diusap. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah mengusap alas kaki. Kata penulis, dengan demikian kaki hanya diusap karena mengikuti pengusapan kepala. Berbeda halnya jika dibaca dengan harokat fathah wa arju lakum. Sehingga menjadi pengikut kalimat sebelumnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai dengan siku, yang berarti kaki mengikuti wajah dan tangan, yaitu dibasuh. Begitu. Ya. Singkatnya adalah kalau wa arjulakum dibaca dengan fathah, wa arjulah, berarti ini maksudnya adalah kaki dicuci. Sedangkan kalau dia dibaca dengan kasroh, wa arjulikum, maka dia diusap. Dan yang dimaksud adalah alas kakinya. Kata penulis, setelah banyak hadis Nabi yang menyebutkan pengusapan alas kaki. Riwayat yang paling bagus sebagai hujjah syariat ini adalah riwayat berikut. An al-A'mash, an Ibrahim, an Hammam. Qal, bala jarirun. Thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffayh. Faqila taf'alu hadha? Faqal, na'am. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffayh. Qala al-A'mash, qala Ibrahim, kana yu'jibuhum hadha al-hadithu lianna Islam jaririn kana ba'da nuzulil ma'idati. Dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata, Jarir pernah buang air kecil lalu berwudu dan mengusap kedua khufnya. Maksudnya adalah waktu dia berwudu, kakinya tidak dicuci, melainkan hanya mengusap kedua khufnya atau sepatu tinggi yang membalut kakinya. Dia pun ditanya, kamu kenapa melakukan seperti ini? Maka dia mengatakan, ya karena saya pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil lalu berwudu dengan mengusap kedua khufnya saja. Artinya Nabi, sebagaimana yang dilihatnya, hanya sekedar mengusap khuf dan tidak mencuci kaki beliau. Demikian. Ini adalah dalil bolehnya mengusap khuf. Al-A'mash menuturkan bahwa Ibrahim berkata, para ulama terkagum dengan hadis ini karena Jarir masuk Islam setelah turunnya Al-Maidah. Maksudnya adalah ayat yang tadi kita baca, yaitu ayat yang menuntunkan kita untuk berwudu sebelum sholat. Mari kita baca penjelasan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, seandainya Jarir masuk Islam lebih dulu daripada turunnya Al-Maidah yang tadi tentang ayat wudu. Seandainya Jarir masuk Islam lebih dulu daripada turunnya ayat wudu tadi atau surat Al-Maidah, maka kemungkinan besar hadis tentang mengusap khuf yang dilakukan oleh Jarir tadi itu sudah mansukh, sudah terhapus oleh ayat ke-6 dari surat Al-Maidah yang disebutkan di atas. Namun karena Jarir masuk Islam setelah turunnya surat tersebut, jadi sudah datang ayat tentang wudu dulu, baru kemudian datang perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan Jarir bahwa beliau hanya mengusap khuf, maka hadis ini, yaitu hadis Jarir, dapat diamalkan dan tidak termansukh, tidak terhapuskan. Dan hadis ini juga bisa menjadi penegas bahwa surat Al-Maidah di atas bukan ditujukan kepada orang yang mengenakan khuf, melainkan tentang orang-orang yang berwudu sebagaimana biasanya. Ya. Singkat kata, bahwa dengan praktiknya Jarir yang mengusap khuf saja, dan itu dilakukan setelah ayat wudu, ini menunjukkan bahwa wudu itu dilakukan pada dasarnya mencuci kaki. Sedangkan mengusap khuf itu ada kalanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Laisa fi qalbi minal masah syai' fihi 40 haditsan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma rafa'u wa ma waqafu." Kata Imam Ahmad, tidak ada keraguan dalam hatiku tentang bolehnya mengusap khuf, yaitu berwudu tidak mencuci kaki melainkan hanya dengan mengusap khuf. Terdapat 40 hadis tentangnya yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah SAW, baik yang marfu', yang bersambung kepada Nabi, maupun yang mauquf saja,
yaitu yang hanya sampai kepada para sahabat. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum masaha 'alal khuffain. Kata beliau, 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku bahwa Nabi ada kalanya mengusap kedua khufnya. Imam An-Nawawi, Ibnu Munzir, Ibnu Mubarak, dan para ulama yang lain rahimahullah menukil adanya ijma' atau konsensus tentang bolehnya mengusap khuf. Hanya saja aliran sesat seperti Syiah dan Khawarij menolak syariat ini. Namun penolakan mereka tidak diakui karena bertentangan dengan dalil-dalil. Kemudian kata penulis, hukum seputar mengusap khuf juga mencakup sepatu dan kaos kaki, yaitu yang panjang hingga menutupi mata kaki. Ya, ini perlu diketahui karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa itu hanya khuf atau sepatu saja. Kaos kaki katun yang kita pakai sehari-hari ini tidak masuk, kata mereka. Yang benar, hukum seputar mengusap khuf, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit, itu juga mencakup sepatu yang kita gunakan sehari-hari dan juga kaos kaki yang kita gunakan sehari-hari yang sifatnya panjang hingga menutupi mata kaki. Coba dilihat di catatan kaki 41. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Atha dan Ibnu Qudamah. Apa dalil bahwa sepatu dan kaos kaki yang kita pakai sehari-hari ini juga masuk ke dalamnya hukum khuf? Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, tawaddu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'alal jawrabain wan na'alain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mengusap kedua kaos kaki dan sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Syekh Shalih bin Fauzan menyebutkan dalam Al-Mulakhash Al-Fiqhi halaman 53, kata beliau, atau kaos kaki yang bentuk dan fungsinya seperti khuf. Ini disebutkan oleh beliau dalam Al-Mulakhash Al-Fiqhi ketika membahas tentang mengusap khuf. Beliau masukkan di dalamnya adalah kaos kaki yang bentuk atau fungsinya seperti khuf. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencuci kaki lebih utama daripada mengusap khuf, sepatu, dan kaos kaki. Meskipun itu tetap boleh menurut syariat. Ya. Mencuci kaki lebih utama daripada mengusap khuf, sepatu, dan kaos kaki. Meskipun sebenarnya mengusap saja itu juga diperbolehkan dalam syariat. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa jika saat akan berwudu seseorang sedang menggunakan khuf, maka yang lebih utama adalah mengusap khuf, karena memang khuf sudah dipakai. Dan tidak usah melepasnya jika memang telah terpenuhi syarat-syarat mengusap. Di sini kita lihat bahwa jumhur ulama berpendapat mencuci kaki lebih utama daripada mengusap. Sedangkan dalam mazhab Hambali, kalau memang seseorang sudah menggunakan khuf, maka yang lebih utama adalah mengambil keringanan dengan cara mengusap khuf, bukan dengan melepas dan mencuci kaki. Mengusap dianggap lebih utama daripada mencuci karena satu, itu termasuk upaya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta membedakan diri dari ahli bid'ah yang tidak meyakini syariatnya seperti Syiah dan Khawarij tadi. Ya, karena ini ingin mengikuti sunnah, maka kalau memang sudah pakai khuf atau kaos kaki atau sepatu, maka lebih baik diusap saja dan tidak dilepas. Karena mengikuti sunnah Nabi dan membedakan diri dari ahli bid'ah yang tidak meyakini syariatnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabatin." Kata beliau, jika salah seorang di antara kalian berwudu sementara ia dalam keadaan memakai khufnya, maka hendaklah ia mengusap bagian atasnya lalu sholat dengannya. Berarti tidak dilepas. Ia tidak perlu melepas keduanya jika mau, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Ya, kalau junub kita harus mandi. Hadits riwayat Al-Hakim, Ad-Darqutni, dan hadits ini mauquf dari jalur Umar, namun marfu' dengan jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Alasan yang kedua kenapa mengusap itu lebih utama adalah karena Allah senang apabila rukhsah atau keringanan darinya diambil. Mengusap khuf itu keringanan dari Allah.
Terutama bagi orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk tidak melepas alas kakinya. Contohnya tadi saya berikan adalah petugas keamanan seperti polisi, tentara, yang sepatunya sulit untuk dilepas lalu dipasang kembali. Sementara para polisi dan tentara tersebut memang harus sigap berjaga keamanan. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tuqabbala rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sesungguhnya Allah sangat senang jika keringanan darinya diterima, sebagaimana dia senang jika kewajiban yang dibebankannya dikerjakan. Hadits riwayat Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Adapun orang-orang yang tidak sedang menggunakan khuf, sekali lagi, adapun orang-orang yang tidak sedang menggunakan khuf, seperti kita pada kondisi-kondisi umum di Indonesia, maka tidak perlu mencari khuf. Tidak perlu pakai sepatu atau kaos kaki, lalu menyengaja mengenakannya agar dapat mengusapnya. Ya, yang lebih utama tadi bagi orang yang memang sudah menggunakan khuf karena kebutuhan. Seperti tentara, polisi, begitu juga orang-orang yang tinggal di negeri yang dingin, di mana dia menggunakan sepatu kulit untuk melindungi kakinya dari udara dingin. Kalau memang mereka sudah menggunakannya, maka yang lebih utama adalah mengusap. Sedangkan dalam kondisi hari-hari yang kakinya terbuka, maka tidak perlu mencari-cari khuf, sepatu atau kaos kaki, hanya demi bisa mengusap khuf. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita ringkaskan apa yang sudah kita pelajari. Ada kalanya berwudu itu kakinya tidak dicuci, tetapi hanya diusap alas kakinya. Contohnya adalah petugas keamanan yang menggunakan sepatu yang sulit untuk dilepas lalu dipasang kembali. Orang yang tinggal di negeri yang di sana dibutuhkan khuf karena udara dingin, ya. Atau kondisi-kondisi yang lain yang memang menyulitkan bagi mereka untuk menanggalkan alas kakinya. Dalam kondisi tersebut, tidak perlu lepas alas kaki dan cukup diusap saja. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6, manakala penggalan firman Allah, wa arjulakum, itu dibaca wa arjulikum. Yang berarti bahwa kaki itu mengikuti kepala, yaitu ru'us, di mana ru'us atau kepala itu cuma diusap. Dalil lain adalah bahwa Jarir pernah berwudu lalu hanya sekedar mengusap khuf, tidak mencuci kaki, karena dia pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Begitu juga ada puluhan orang dari para sahabat yang menceritakan hal yang sama. Kesimpulan yang lain bahwa hukum seputar mengusap khuf ini juga mencakup sepatu dan kaos kaki yang kita pakai sehari-hari, selama memenuhi syarat yang akan disebutkan nanti. Kesimpulan yang lain, manakala ditanya, manakala yang lebih utama, mencuci kaki atau mengusap khuf? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Jumhur ulama menganggap bahwa mencuci kaki lebih utama daripada mengusap. Adapun dalam mazhab Hambali, yang lebih utama adalah mengusap bagi yang memang sudah menggunakan khuf. Sedangkan yang tidak menggunakan khuf, maka mereka tidak disuruh untuk mencari-cari alas kaki supaya bisa mengusapnya. Mengusap itu dianggap lebih utama di dalam mazhab Hambali dikarenakan ini bagian dari mengikuti sunnah Nabi. Kemudian membedakan diri dari ahli bid'ah yang tidak meyakini sunnahnya atau disyariatkannya mengusap khuf, serta dalam rangka untuk mengambil keringanan, dan Allah sangat senang apabila kita ambil keringanan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.